Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damar Lintang Asmara dari Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan di PPKD Jakarta Selatan Angkatan Ketiga tahun 2025. Di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian apa itu peranan OSI layer, fungsinya IP address, apa itu network ID, host ID, IP broadcast, dan fungsi subnetting. Jadi kita bakal ngebahas tentang OSI layer. Apa sih itu OSI layer gitu? Model OSI itu kayak panduan jalan kerja jaringan di komputer. Nah, itu dibagi menjadi 7 bagian. Tapi di sini kita fokus ke 3 lapisan utama yang paling penting buat troubleshooting jaringan. Kita mulai dari layer pertama yaitu layer physical layer. Nah, peranannya di sini itu mengatur media fisik tempat data dikirim seperti kabel, konektor, sinyal, dan perangkat keras atau hardware. Data di layer ini, di physical layer ini masih berupa bit, angka 0 dan 1. Contoh komponen di layer 1 itu kayak kabelan, kabel kayak wifi, repeater, konektor RJ45. Nah, apa sih contoh masalah di layer pertama ini? Contoh masalahnya itu kayak kabelnya putus, atau portnya rusak, sinyalnya lemah, atau lampu indikatornya itu tidak nyala atau mati gitu. Nah, jadi intinya kalau misalnya jaringannya itu nggak nyambung sama sekali, biasanya itu masalahnya ada di fisik, kayak mungkin kabelnya itu putus, atau portnya rusak, sinyalnya lemah. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini kabelnya rusak. Nah, jadi kita tahu kalau misalnya itu adalah masalah di layer pertama, physical layer. Lalu, yang kedua itu ada data link layer. Nah, peranannya itu dia mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Nah, ini menggunakan MAC address untuk mengenali perangkat. Contoh perangkatnya itu kayak switch, bridge, NIC, atau network interface card. Terus contoh masalahnya apa sih di layer kedua ini? Contoh masalahnya itu kayak konflik MAC address, atau switch-nya error, atau salah konfigurasi sama jaringan LAN-nya. Jadi intinya, kalau kabelnya itu udah oke, tapi datanya itu belum sampai antar perangkat. Nah, kita cek di layer kedua, bisa jadi itu masalahnya ada di MAC address-nya atau di switch-nya. Kita lanjut, yang ketiga yaitu ada network layer. Nah, peranannya ini itu yang pertama, mengatur pengelamatan dan rute data agar bisa dikirim antar jaringan beda LAN. Oke, kita lanjut ke layer ketiga yaitu network layer. Nah, peranannya itu untuk mengatur pengelamatan dan rute agar data bisa dikirimkan antar jaringan yang berbeda. Misalnya beda LAN gitu. Nah, di sini kita menggunakan IP address dan router untuk menentukan jalur terbaik. Nah, bentuk datanya itu sudah berupa paket atau bentuk data itu disebut paket gitu. Nah, contoh perangkatnya itu kayak router atau layer 3 switch. Nah, contoh masalah di layer ketiga ini tuh apa sih? Jadi tuh kayak masalahnya tuh kayak IP-nya salah, terus subnetnya beda, atau gateway-nya itu nggak sesuai sama yang di router, atau masalah routing-nya error. Jadi intinya, kalau antar jaringan nggak bisa komunikasi, misalnya PCA subnetnya itu 192.168.1.x dan PCB-nya itu 192.168.2.x. Nah, berarti masalahnya ada di layer 3 karena beda subnettingnya. Sekarang kita lanjut ngebahas tentang IP address. Apa sih itu IP address? Jadi, IP address itu kepanjangan dari Internet Protocol Address, yang dimana itu adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat di jaringan supaya bisa saling mengenali atau saling berkomunikasi. Ibaratnya itu kayak alamat rumah di dunia internet. Kalau kamu kirim pesan ke teman, kamu butuh alamatnya kan biar nggak nyasar. Nah, komputer juga gitu. Sekarang kita lanjut ngebahas tentang NetID. NetID bagian dari IP address yang menunjukkan alamat jaringannya, alias kayak kamu di komplek mana, perangkat itu tinggal. Ibarat NetID itu kayak nama jalan atau komplek rumah.
Semua perangkat di jaringan yang sama punya NAT ID yang sama. Contohnya IP 192.168.1.10/24. NAT ID-nya itu pasti 192.168.1.0. Artinya, semua perangkat dengan IP 192.168.1.x itu masih satu jaringan. Oke, selanjutnya kita ngebahas tentang host ID. Host ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan nomor perangkat dalam jaringan tersebut. Host itu kayak nomor rumah di satu jalan. Misalnya, IP address pertama 192.168.1.10 itu untuk nomor rumah 10. Lalu IP address yang selanjutnya 192.168.1.11 itu untuk nomor rumah 11. Jadi, semua perangkat di jaringan 192.168.1.0 bisa beda-beda host ID-nya, tapi NAT ID-nya tetap sama. Sekarang kita masuk ke hubungannya dengan prefix atau subnet box. Prefix, misalnya /24, nunjukin berapa banyak bit dari IP yang dipakai buat NAT ID. Sisanya otomatis jadi host ID. Contoh, IP-nya 192.168.1.10/24. 24 ini itu 24 bit pertama buat si NAT ID. Nah, sisanya yang 8 bit itu buat host ID. Jadi 32 bit. Jadi NAT ID-nya itu 192.168.1.0 dan host range-nya dari 192.168.1.1 sampai dengan 254. Dan broadcast-nya itu 192.168.1.255. IP network atau NAT ID alamat utama dari suatu jaringan. Alamat ini tuh menunjukkan identitas jaringan, bukan perangkat. Ibarat ID network itu kayak nama komplek perumahan. Nah, bukan rumahnya, tapi ada tempat semua rumah itu berada. Kayak contohnya, kalau IP-nya 168.1.10/24, nah maka IP NAT-nya itu 108.1.0. Jadi, semua perangkat dengan alamat 192.168.1.x itu termasuk di jaringan yang sama. Terus IP broadcast itu apa sih gitu? IP broadcast itu alamat khusus yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat di dalam suatu jaringan. Ibaratnya itu, kalau kamu teriak pakai pengeras suara di suatu komplek, nah semua orang di sana itu bisa dengar. Nah, itulah yang dinamakan IP broadcast. Nah, contohnya itu kayak masih dari jaringan ya. IP-nya 192.168.1.0/24. Nah, IP broadcast-nya itu 168.1.255. Jadi kalau komputer kirim data ke 192.168.1.255, semua perangkat di jaringan yang memiliki yang di subnet yang sama, di NAT ID yang sama 192.168.1.x akan menerima pesan itu. Nah, fungsinya subnetting itu apa sih? Jadi, fungsi subnetting itu cara membagi satu jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan yang kecil. Itu namanya subnet. Nah, ibaratnya itu kayak kamu punya komplek besar nih. Terus kamu bagi jadi beberapa blok supaya lebih teratur dan gak terlalu padat gitu. Nah, fungsinya itu untuk yang pertama, hemat IP address. Supaya itu IP-nya tuh gak kebuang sia-sia kalau misalnya jaringannya itu kecil. Yang kedua, itu meningkatkan keamanan. Nah, antar subnet bisa dipisah supaya nggak bisa langsung saling akses gitu. Nah, yang ketiga, itu mempermudah manajemen jaringan. Nah, itu kayak lebih gampang diatur kalau tiap departemen itu punya subnet-subnetnya sendiri gitu. Nomor 4, itu meningkatkan efisiensi data. Nah, broadcast itu nggak menyebar ke semua jaringan jadi lebih cepat gitu. Oke, nanti kita bakal ngebahas contoh soal cara
menghitung IP address lewat cara konvensional atau lebih panjang dan cara lebih mudahnya. Yuk. Oke, sekarang kita punya soal dengan IP address 10.10.10.129/25. Di sini kita bakal cari IP netnya, IP broadcastnya, terus juga subnetnya dengan cara konvensional terlebih dahulu. Jadi IP address itu terdiri dari 32 bit, yang mana setiap oktetnya itu atau blok terdiri dari 8 bit. Jadi kan IP address itu kayak gini. Misalnya angkanya 192, 168, 10.1. Ini oktetnya ini 8 bit. Ini 8 bit dan ini 8 bit, ini 8 bit. Gitu. Jadi sekarang kita mau hitung yang 10.10.10.29/129/25. Oke. Ini kan ini 8 bit, ini 8, ini 8. Ini slash 25, jadi karena ini udah 24, kita tinggal tambahin dari ini. Ini 1 sampai 32. Nah, ini itu net ID-nya. Dan yang ini host ID-nya. Sekarang langsung aja kita hitung pakai rumus. Itu 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat networknya. Network ini cuma dapat 1. Jadi ini 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti nanti waktu kita hitung blok subnet itu ada 2 room atau subnet di /25 ini cuman ada 2 pembagian gitu. Terus kita hitung host ID-nya. Ini host ID-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 pangkat host ID sama dengan 2 pangkat 7 kurang 2. Sama dengan 128 dikurang 2 sama dengan 126. Nah, 2 di sini itu untuk IP net dan IP broadcast. Gitu. Oke, sekarang kita tinggal hitung blok subnetnya. Blok subnetnya itu 256 dikurang nih 128 si host ID-nya. 128 sama dengan 128. Jadi range-nya itu berapa tambah berapa yang hasilnya 256. Nah, 128 tambah 128 itu udah dapat 256. Jadi range-nya itu 0 sampai 128. Kita langsung hitung dari net IP netnya, terus juga IP awal, IP akhir, sama broadcastnya. Oke, jadi dari network ID 1. Terus ini IP awal, ini IP akhir, ini IP broadcast ya. Net ID-nya berarti dari 0, berarti 10.10 ulang
10.10.10.0. IP awalnya berarti dari 1. 10.10.10.1 sampai kita ituin IP broadcastnya dulu. 10.10.10 kan tadi ini 128, berarti di sini 127. Ini berarti IP akhirnya 126. 10.10.10.126. Oke, karena dibagi 2 room, jadi ini kita lanjut ke net ID kedua. Ini berarti mulai dari 128. 10.10.10.128. Lalu IP broadcastnya itu sampai 255. 10.10.10.255. Nanti IP awalnya itu mulai dari 129. Lalu IP akhirnya ini dari 254. Oke. Nah, di sini kan kita punya IP-nya 129. Ini di mana sih? Ada di net ID 1 atau di net ID 2? Antara di room 1 atau di room 2 gitu. Nah, karena ini 129, ini kita bisa lihat ada di sini. Berarti IP yang kita punya di soal yang tadi itu ada di net ID yang kedua. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke cara lebih mudahnya. Sekarang di sini kita cara cepat ya. Di sini kita punya soal 192.168.1.135/27. Di sini kita buat cara cepat ya, kita tuh harus hafal jumlah IP dari /24 sampai slash yang paling kecil IP-nya. Kayak misalnya /24 itu IP-nya 256. /25 IP-nya 128. Nah, karena di sini kita punya /27, berarti jumlah IP-nya itu 32. Sekarang buat ngitung IP net sama IP broadcast-nya. Kita pakai cara range karena ininya 135 kan. 135. Oke. Karena di 27 ini IP-nya 32, berarti kita ngitung rentannya sampai bawah, sampai nemuin 135 ini letaknya di mana, itu sampai 32. Jadi kita lengkap 32 32 32 gitu. Kita mulai dari angka 0 sampai 31. Nah, 0 sampai 31 ini itu jumlahnya itu 32. Kita hitungnya sampai 0 gitu. Terus dari 32 ke 64. Dari 65 ke 97. Dari 98 itu ke 130. 131 sampai 163. Oke, ini rantannya dari 1 sampai 30. Ini 3 sampai 63. Ini 66 sampai 96. Ini 99 sampai 129. Ini 132 sampai 162. Nah, karena ini 135, berarti 135 itu ada di tengah-tengah sini. Ada di tengah-tengah angka yang ini. Berarti kita udah nemuin IP networknya itu 131 untuk networknya. Untuk IP broadcastnya itu 163 broadcastnya ya. Dan IP awalnya itu kita mulai dari 132 sampai akhirnya 162. Kita bisa langsung tulis di sini IP netnya itu berarti 192.168.1. Berapa ini IP networknya? 131. Berarti sini tulisnya 131. IP broadcastnya 163. Berarti di sini kita 192.168.1.163.
Nah, kita di sini mau nentuin subnetnya. Nah, sebelum kita tentuin subnetnya, kita tulis dulu IP address dari awal sampai akhir. IP awal berarti 192.168.1.132. IP akhir ya 192.168.1. Nih 192. Sekarang kita hitung subnetnya. Cara ngitung subnet yaitu 256 dikurang sama jumlah IP. Jumlah IP-nya 32. Jadi sama dengan itu 224. Berarti karena ini udah ketemu, berarti subnet kita maksnya itu 255 224. Ini subnet max untuk /27. Nanti kita akan buktikan apakah benar subnet maxnya segitu. Oke, itu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.